Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Selamat datang kembali di channel Wim FX bersama Adi di sini. So, kali ini aku mau membawakan alur cerita film yang berjudul Spectral yang dirilis pada tahun 2016. Film ini sendiri adalah film yang underrated ya. Mungkin jarang orang yang mengetahui film ini. Film ini lumayan bagus, temanya juga sangat menarik, beda dari yang lainnya. Monster yang dihadapinya juga pun unik ya. Tidak seperti monster-monster pada film-film pada umumnya. So, tanpa berlama-lama, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Oke, sebelum memulai videonya ada intro yang mau lewat berikut ini. So guys, film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang tentara bernama Sersan Davis. Sersan Davis sendiri ini adalah seorang prajurit. Sersan Davis meminta bantuan, tapi dia tidak mau menunggu. Dia ingin terus melanjutkan investigasinya tentang kematian misterius yang menimpa para pemberontak dan para infanterinya, para prajuritnya. Di perjalanan dia menemukan mayat dengan luka bakar di tubuhnya dan mata melolok seperti kayak kesetrum gitu guys. Sersan Davis terus melanjutkan perjalanannya. Di sebuah ruangan, kacamata spektralnya yang dipasangkan di helmnya itu menangkap sesuatu. Dikiranya itu adalah sebuah gangguan yang dialami kacamata tersebut. Kacamata tersebut kayak menangkap sesuatu. Tiba-tiba cahaya itu mendekat dan seketika itu membunuh Sersan Davis. Di scene berikutnya kita diperlihatkan seseorang yang sedang mencari sesuatu di rongsokan. Pria ini bernama Dr. Mark Klein atau biasa dipanggil dengan Dr. Klein. Dia adalah seorang ilmuwan yang bekerja di Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama DARPA. Setibanya di kantor penelitiannya, Dr. Klein langsung mencoba sebuah alat yang dapat menghancurkan benda padat dengan sekali tembak. Alat tersebut kemudian didemonstrasikan ke pemerintahan, semacam anggota DPR itu cuy. Tapi anggota pemerintahan ingin menguji alat tersebut ke makhluk hidup. Nah, di sini Dr. Klein menolak tentang permintaannya untuk menguji ke makhluk hidup, soalnya itu terlalu berbahaya cuy. Nah, alasannya adalah biar bisa memenangkan pertempuran di medan pertempuran. Alasannya DPR-nya seperti itu. Oke, scene berpindah ke malam harinya. Pada saat itu Dr. Klein bersiap untuk pulang. Tiba-tiba temannya datang dan mengajak ngobrol tentang sesuatu hal yang aneh ditangkap oleh kacamata hyperspektral. Nah, ternyata kacamata itu dibuat oleh Dr. Klein. Nah, Dr. Klein sendiri diminta untuk menginvestigasi tentang kejadian yang tertangkap oleh kacamata hyperspektralnya dan disuruh berangkat untuk menemukan solusinya. Dia akhirnya berangkat menuju Moldova, berada di Eropa Timur. Di keesokan harinya, Dr. Klein berangkat ke Moldova ya, menggunakan pesawat militer. Setibanya di sana dia disambut oleh Jenderal James Orland yang merupakan pimpinan tertinggi yang ada di wilayah tersebut. Lalu Dr. Klein bergegas diajak masuk ke ruangan tertutup untuk diperlihatkan video yang ditangkap kacamata hyperspektralnya. Dengan cepat, Dr. Klein menemukan keanehan di video tersebut. Selanjutnya, Dr. Klein diajak menemui agen CIA yang bernama Frank Madison. Lumayan cakep nih agen CIA-nya. Lalu mereka bertiga menuju tempat di mana akan diperlihatkan rekaman dari Sersan Davis yang di awal film tadi cuy. Di sini dijelaskan bahwa Sersan Davis merupakan prajurit terbaik di kesatuannya. Jadi dia itu sudah 3 kali bertempur dan selalu menang, dan ini tiba-tiba dia mati oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan si Sersan Davis ini cuy. Setelah melihat rekaman tersebut, mereka bertiga berdiskusi tentang sosok tersebut. Dugaan sementara adalah teknologi kamuflase tingkat tinggi, dan Dr. Klein pun menyangkal itu tidak mungkin karena kita sedang memimpin teknologi saat ini. Jadi Amerika intinya itu sudah satu langkah terdepan di masalah teknologi gitu cuy. Lalu penduduk lokal, penduduk sekitar situ menyebutnya dengan sebutan Arare atau yang disebut dengan Ghost War, jadi hantu perang cuy. Mungkin semacam arwahnya hantu yang meninggal di medan pertempuran. Scene berpindah dengan Dr. Klein mengambil kamera hyperspektralnya yang lebih canggih. Ini semacam kamera film gitu loh. Dia meminta untuk ikut ke medan pertempuran. Dr. Klein lalu memasangkan kamera tersebut di truk perang. Di sini Dr. Klein diancam oleh prajurit, semacam dibully, dikarenakan Dr. Klein mengganti senjata beratnya dengan
kamera hyperspektralnya. Kemudian tiba-tiba datang Kapten Cabrera, lalu Kapten Cabrera membubarkan anak buahnya yang membuli Dr. Klein. Di keesokan harinya, mereka berdiskusi tentang penyerbuan yang akan dilakukan di tengah kota. Mereka berbincang-bincang mengatur strategi agar perjalanan penyerbuannya ini berjalan mulus. Setelah mencapai kesepakatan, mereka langsung berangkat menggunakan 3 truk berlapis baja. Pasti kuat banget ternyata itu. Setibanya di lokasi, mereka dibagi menjadi 2 tim. Tim pertama menuju lantai 5 dan tim kedua menuju lantai 4. Mereka mencari survival atau tim yang masih selamat, yaitu tim Utah. Setibanya tim kedua di lantai 4, mereka berhasil menemukan seseorang yang selamat dan bersembunyi di balik bak mandi atau bathtub kamar mandi ya. Diketahui orang tersebut bernama Jenderal Comstock yang berasal dari tim Utah. Tim pertama yang menuju lantai 5 menemukan mayat dari para prajurit yang mati, dan mayat itu mati seperti terbakar tadi, seperti mayat dari Dr. Davis. Lalu seorang prajurit maju mendekati ruangan di sekitar situ. Tiba-tiba kacamatanya menangkap cahaya dari arah tersebut. Dari kacamatanya menangkap gambar seperti yang ditangkap oleh Sersan Davis cuy. Kemudian dia menembakkan peluru, dan ternyata peluru tersebut menembus tubuh makhluk tersebut. Jadi dia itu selain tembus pandang, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang dan bisa menembus peluru. Wow, sangar cuy. Dengan mengejutkan, makhluk tersebut mendekati prajurit tersebut dan membunuhnya seketika. Ya sama kejadiannya dengan Sersan Davisnya. Semua prajurit terkejut, terheran-heran, dan lalu mereka menembaki makhluk tersebut dan terjadilah perang. Nah, makhluk tersebut tidak berhasil dilukai sama sekali oleh semua prajurit, bahkan dengan bom atau granat sekaligus tidak dapat melukai makhluk tersebut. Tapi sebaliknya, makhluk tersebut hampir membunuh setengah dari prajurit yang ada cuy. Naas sekali cuy. Mereka akhirnya memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Di saat kabur melalui jendela, tiba-tiba satu tim dibunuh oleh makhluk tersebut yang membuat formasi menjadi berantakan. Di saat makhluk tersebut turun dari jendela, Dr. Klein naik ke atas truk dan mengarahkan kamera hyperspektralnya ke arah makhluk tersebut. Dan terlihat jelas di sini cuy bahwa makhluk tersebut menyerupai manusia dan memiliki wajah, memiliki tekstur tubuh seperti manusia lah, seperti humanoid. Di saat yang bersamaan, Kapten Cabrera mengambil bazooka dan menembakkan ke arah makhluk tersebut, tapi tidak melukai makhluk tersebut cuy. Wah anjir, susah banget dibunuh, dia kayaknya ngecit ini. Di sisi lain, Kapten Cabrera harus meregang nyawa oleh hantu kampret tersebut cuy. Jadi Kapten Cabrera dibunuh oleh makhluk tersebut. Akhirnya mereka berhasil kabur menggunakan truk, tapi naasnya apes terus cuy. Truk tersebut menabrak atau menginjak bom yang ditanam oleh para pemberontak di sana. Di sini sopir dan Jenderal Comstock yang tadi selamat dari tim Utah tadi yang bersembunyi di bak kamar mandi harus meregang nyawa. Waduh, seakan perani sedilu mati maneng. Akhirnya prajurit yang tersisa harus berlari ke tempat yang lebih aman. Mereka menuju pabrik yang ada di sekitar situ. Setelah mereka masuk ke dalam pabrik, para tim menempatkan kamera yang di bawah Dr. Klein di bagian atas untuk mengawasi area sekitar dari makhluk tersebut. Setelah kamera menangkap makhluk tersebut, maksudnya menangkap itu mengambil gambar dari makhluk tersebut, ternyata makhluk tersebut nggak bisa lewat karena terhalang oleh sesuatu, dan itu adalah biji besi murni. Nah, dan mereka atau tim itu sadar bahwa mereka tidak sendirian berada di dalam gedung. Kemudian mereka menelusuri gedung tersebut dan menemukan 2 anak kecil yang sedang bersembunyi di dalam ruangan yang berada di gedung tersebut. Nah, anak kecil sendiri ini adalah anak dari bapak yang mengerjakan proyek pembuatan makhluk tersebut coy. Nah, di mana proyeknya berada di pembangkit listrik di sekitar situ. Mereka semua berunding untuk pergi ke tempat penjemputan. Ternyata di sana terdapat banyak sekali serbuk besi yang bisa menghambat makhluk itu. Tanpa pikir panjang, prajurit tersebut melengkapi senjata mereka dengan serbuk besi tersebut. Bom mereka diganti dengan serbuk besi tadi. Jadi bom tersebut dalemannya itu diganti dengan serbuk besi tersebut cuy. Di keesokan harinya, tim bersiap menuju tempat penjemputan, dan kamera hyperspektralnya telah dimodifikasi oleh Dr. Klein menjadi kamera sorot. Jadi kita bisa melihat makhluk tersebut dengan mata telanjang.
Mereka kemudian keluar dari pintu belakang gedung tersebut dan hantu tersebut terus mengejar mereka. Pada saat hantu tersebut mendekati mereka menembakkan bom yang sudah diisi dengan serbuk besi dan ternyata berhasil menghambat makhluk tersebut. Jadi makhluk tersebut seakan seperti ketarik oleh serbuk biji ya, seperti ada medan magnetnya. Jadi makhluknya tidak bisa bergerak, seperti ketarik oleh serbuk besinya. Setibanya di alun-alun, mereka bersembunyi di dalam bus dan tiba-tiba kamera milik Dr. Glenn yang dibuat untuk melihat hantu tersebut padam, rusak kamera, mungkin ya karena kena ledakan waktu kabur tadi. Di saat yang bersamaan atau di saat yang genting, tiba-tiba tim penyelamat datang dan membawa tank yang sudah dilengkapi dengan kamera hyperspektral yang lebih besar, jadi bisa melihat makhluk itu lebih luas jangkauannya. Akhirnya para prajurit bantuan menembaki makhluk tersebut dan di saat perang salah satu anak kecil berpisah dari rombongannya dan membuat anak kecil tersebut terbunuh oleh makhluk tersebut. Anak kecil tersebut bernama Bogan, Jadi Bogan itu adiknya yang si cewek itu meninggal dibunuh makhluk tersebut. Di saat terdesak, datanglah helikopter yang akan menjemput mereka. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menaiki helikopter tersebut dan kabur dari medan pertempuran. Nah, di sini banyak sekali prajurit-prajurit yang meninggal, Jadi prajurit yang berdatangan mau menolong, ya mati satu-satu dibunuh makhluk tersebut. Orang nggak bisa dibunuh, tembus apa aja kecuali kena serbuk besi tadi. Ya udah, wassalam. Oke, scene berlanjut di dalam helikopter. Mereka diberitahu bahwa markas sedang diserang dan mereka akan dipindahkan di tempat pengungsian. Jadi markas yang tadi kita lihat di awal film itu bukan diserang oleh pemberontak, tapi diserang oleh makhluk tersebut. Ya kan nggak bisa dibunuh. Dari banyak prajurit sekitar 200-an gitu, hanya tersisa 19, ya nggak gila apa makhluk tersebut mukbang di markas. Setibanya di tempat pengungsian, mereka disambut oleh tentara yang ada di sana dan diperbolehkan masuk. Setelah menginterogasi anak kecil yang cewek tadi diinterogasi, diketahui bahwa hantu tersebut berasal dari pembangkit listrik yang ada di sana. Tidak berselang lama, Jenderal Olan datang dengan membawa persenjataan seadanya dengan anak buah yang tinggal sedikit. Di tengah perundingan, akhirnya Dr. Glenn mengetahui makhluk tersebut dan mengetahui jenisnya dan mengetahui cara membunuh makhluk tersebut. Di malam harinya mereka menyusun strategi untuk menyerbu pembangkit listrik yang ada di sana. Semua prajurit mempersiapkan perlengkapan dan senjata mereka. Di sini Dr. Glenn membuat senjata yang bisa membunuh makhluk tersebut. Tadi makhluk tersebut menurut Dr. Glenn adalah sebuah kondensat, semacam zat. Bukan zat cair, juga bukan zat padat, ya di antara tengah-tengah itu Jadi makhluk tersebut masih bisa dibunuh menurut Dr. Glenn seperti itu. Nah, pembangkit listrik ini berada di Masarov, atau mungkin nama pembangkit listriknya adalah Masarov. Setibanya di Masarov, mereka menerjunkan prajurit untuk menguji senjata tersebut apakah berfungsi membunuh monster tersebut, Jadi prajuritnya nggak diturunkan semua dari helikopter, hanya diturunkan beberapa. Dan hantu tersebut terpancing, muncul, lalu berhasil, dan senjata pun di reload atau diisi dan ditembakkan ke monster tersebut, dan akhirnya senjata tersebut berhasil membunuh monster tersebut, Di saat yang bersamaan, semua tim yang berada di Masarov diterjunkan. Nah, saat tim menerjunkan semua prajuritnya, Dr. Glenn dan ditemani oleh Dr. Frank Madison menyusup lewat belakang melalui helikopter untuk mencari di mana laboratorium untuk menghasilkan atau untuk membuat makhluk seperti itu, Di luar gedung, pertempuran hampir dimenangkan oleh prajurit. Tiba-tiba makhluk tersebut bergabung menjadi satu dan menjadi lebih besar. Di sini kayak fusion gitu makhluk. Nah, di sini banyak prajurit yang berguguran. Di dalam gedung, Dr. Glenn mencoba untuk mencabut koneksi yang menghubungkan dengan para makhluk tersebut, seperti koneksi listriknya mungkin. Karena terjadi goncangan, kaca penahan hantu tersebut atau makhluk tersebut pecah. Di saat hantu tersebut hampir membunuh para prajurit yang ada di sana, karena prajurit yang ada di atas gedung itu fusion, jadi susah dibunuh, sangat kuat gitu loh. Di saat yang tepat, Dr. Glenn berhasil mencabut koneksi yang ada di sana dan berhasil membunuh semua makhluk yang ada di situ. Jadi setelah di saat yang genting banget, pokoknya saat genting banget, Dr. Glenn sendiri hampir mati dibunuh makhluk tersebut. Pas itu Dr. Glenn berhasil
mencabut koneksi yang ada di peralatannya tubuh makhluk tersebut, dan sehingga membuat tubuh makhluk tersebut mokat cuy. Di dalam gedung akhirnya kita diketahui bahwa makhluk tersebut dibuat dari manusia asli. Tanpa berpikir panjang, Dr. Glenn dan Dr. Madison, bukan dokter sih, tapi agen Madison mencabut aliran listrik yang ada di sana. Akhir cerita, tim yang selamat kembali ke markas, dan di sini Dr. Glenn dijemput oleh helikopter dan kembali ke Virginia. Tamat. Gimana guys alur cerita dari film Spectral ini? Semoga kalian suka ya, dan semoga kalian terhibur dengan alur cerita ini. Mohon maaf jika narasi yang saya bawa sangat-sangat belepotan sekali, karena ya masih belajar ngomong. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tulis mau request film apa yang ingin saya bawakan alur ceritanya. Mungkin film A, film B, film C, atau apalah itu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya cuy. Saya pamit undur diri. Bye bye.